Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Berlatul Inayah dengan NIM H54012211010. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai uji stasionaritas. Ini untuk praktikum ekonometrik lanjutan. Dan yang pertama adalah apa itu uji stasionaritas. Oke, jadi stasionaritas data itu mengacu pada karakteristik suatu deret waktu atau data itu time series di mana parameter statistiknya seperti rata-rata mean-nya, variance, covariance-nya itu akan konstan sepanjang waktu gitu. Nah, artinya data itu yang bersifat stasioner itu akan lebih mudah dimodelkan dan dianalisis terutama dalam konteks peramalan dan analisis prediktif gitu. Jadi kayak peramalan untuk masa depan itu kayak gimana gitu. Oke, kemudian kapan stasionaritas perlu diperiksa? Nah, pemeriksaan stasionaritas ini dilakukan sebelum kita menerapkan metode analisis deret waktu seperti regresi berbasis waktu, ARIMA, autoregressive integrated moving average, atau algoritma machine learning dengan berbasis time series. Nah, sebagian besar metode ini tuh mengasumsikan bahwa data yang digunakan bersifat stasioner agar hasil peramalannya itu bisa lebih akurat nih dan dapat diandalkan gitu. Selanjutnya adalah siapa yang menggunakan konsep ini gitu ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa konsep stasionaritas ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan profesional yang bekerja dengan data dari waktu, kayak contohnya itu ekonom, terus analis keuangan gitu, ilmuwan data, dan peneliti di bidang statistik gitu. Mereka itu memanfaatkan prinsip ini gitu ya dalam berbagai aplikasi yang tadinya sesuai dengan bidang mereka masing-masing gitu. Kayak contohnya analisis ekonomi, misal proyeksi GDP ke depan itu bagaimana. Nah, itu kan artinya peramalan ya, teman-teman. Jadi, eh, harus diuji stasionaritas terlebih dahulu agar tepat gitu ya. Bisa juga keuangan, peramalan cuaca, dan penelitian akademis terkait data berbasis waktu time series. Kemudian, nah, mengapa sih stasionaritas data itu penting gitu ya? Nah, data yang tidak stasioner itu akan cenderung memiliki pola yang berubah gitu seiring waktu gitu. Nah, ini tentunya dapat menyebabkan bias dalam analisis dan mengurangi keandalan ya atau mengurangi keakuratan dalam model prediktifnya gitu. Nah, dengan memastikan data bersifat stasioner gitu ya, maka model dapat menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan akurat. Nah, serta mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi akibat tren atau fluktuasi yang tidak antisipasi gitu. Nah, kemudian gimana sih spasialitas data diterapkan gitu ya? Nah, ini stasioner data tuh menjadi sangat penting ya teman-teman dalam berbagai bidang yang menyebabkan dia tuh analisis trennya dan pola jangka panjangnya. Nah, mungkin ada beberapa bidang utama nih, ekonomi dan keuangan contohnya. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis pasar saham gitu ya, pergerakan mata uang atau peramalan pertumbuhan ekonomi ya. Tadi yang aku jelasin mention bisa jadi itu proyeksi GDP atau bisa jadi proyeksi harga IHSG gitu ya, indeks harga saham gabungan gitu atau lain sebagainya gitu. Nah, di meteorologi, nah ini bisa membantu dalam pemodelan pola cuaca dan perubahan iklim. Kayak mungkin temukan tuh biasanya kan kalau misal eh, kalau mau keluar jauh gitu ya atau melihat suatu biasanya kayak ih perkiraan cuaca hari ini tuh kayak gimana ya, perkiraan cuaca besok besok tuh kayak gimana ya, nah gitu. Terus peramalan permintaan pasar, nah ini digunakan dalam analisis tren konsumsi, prediksi dan permintaan produk. Dan juga ada machine learning itu meningkatkan akurasi model berbasis dari waktu dengan memastikan data yang digunakan memenuhi asumsi stasionaritas. Nah, lalu bagaimana, nah ini salah ya teman-teman. Kemudian ini harusnya bagaimana standarisasi data itu dapat diterapkan. Ini mohon maaf, typo. Nah, ini bagaimana itu kita bisa menggunakan dua metode, ya kan? Yang pertama adalah ketika data itu waktu kita cek sudah stasionaritas atau ketika dan juga ketika data itu waktu kita cek belum stasionaritas dan harus kita buat menjadi stasioner gitu. Yang pertama adalah menentukan stasionernya. Nah, ini dapat dilakukan melalui uji statistik seperti ADF ya atau Augmented Decay Fowler Test dan KPSS test gitu. Nah, selain itu juga ada visual data yang membantu kita ya bisa melihat melalui pola time series dapat membantu ini mendeteksi tren atau perubahan pola varian dan mean. Terus ketika si datanya itu waktu kita uji dia itu nggak
nggak stasioner gimana gitu. Nah, caranya adalah kita ubah data yang menjadi stasioner dengan menerapkan beberapa transformasi sebagai berikut. Nah, ini ada phase differencing ya atau diferensiasi ini dia tuh mengurangi tren dengan menghitung selisih antar data. Nah, bisa juga transformasi logaritmik atau transformation ini menstabilkan variance dalam data dengan mengurangi efek lonjakan nilai ekstrim dan bisa juga detrending atau menghapus data yang ada dalam data untuk membuatnya lebih stabil. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Nah, ini ada data time series ya teman-teman. Ini dari tahun 2020 bulan 1 atau bulan pertama di 2020 hingga 2024 bulan 12 atau 2024 bulan ke-12. Ini merupakan data nilai impor Indonesia dalam satuan juta dalam satuan juta rupiah. Nah, untuk mengujinya kita akan menggunakan aplikasi Stata. Nah, mungkin dibuka dulu ya Statanya. Nah, ini sudah terbuka di menu utama aplikasi Statanya. Untuk menguji stasionaritasnya, kita terlebih dahulu pindahkan data dari Excel ini ke Stata. Nah, caranya bisa copy paste seperti biasa. Ctrl C, kemudian kita masuk ke statanya, dan sebelum masuk kita ke data editor ya, untuk mengedit data yang kita punya gitu. Nah, kemudian di Ctrl V, ini klik variable names. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman datanya tadi kita punya ada time dan juga nilai impor. Nah, teman-teman misalnya di sini ada perbedaan ya di data ini dia itu warnanya itu merah gitu ya. Ini menandakan bahwa datanya itu tipenya itu adalah string ya, sementara nilai impor ini datanya itu adalah float. Dimana kalau misal string ini dia tuh datanya tuh masih menyimpan kumpulan karakter gitu. Sedangkan si data float ini itu adalah tipe data yang menyimpan angka desimal. Nah, untuk agar si data time ini bisa digunakan, maka kita harus mengubah dulu menjadi tipe yang float gitu kayak nilai impor. Nah, gimana caranya? Kita bisa setting datanya tadi di bagian menu utama Stata ya. Di bagian comment kita ketik di sini adalah generate new time sama dengan TM 2020 ya, data pertama kita cuma satu, kemudian plus underscore n min 1. Nah, ini komen yang pertama, generate new time sama dengan spasi TM 2020 min 1 plus underscore n min 1. Oke, di enter. Kemudian kita masuk lagi format new time percent TM. Nah, kemudian kita setting datanya IT set new time. Oke, sudah ya teman-teman, sudah muncul ini desain time-nya. Kita lihat di data editornya. Nah, ini adalah variabel time yang sudah kita ubah menjadi tipenya itu adalah tadi float gitu. Nah, jadi nanti yang akan digunakan adalah si variabel ini dan juga nilai import gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat juga di side times-nya ya. Ini ada time variabelnya itu adalah new time ya tadi dari 2021 sampai 2024 bulan ke-12 dengan deltanya itu 1 bulan karena data kita itu adalah data yang per bulan. Nah, untuk uji stasionernya kita bisa pakai uji non formal dan uji formal gitu. Nah, non formal itu kita pertama adalah bisa menggunakan grafik gitu. Jadi di uji non formal ini kita tuh bisa lihat apakah plot dari data-data yang kita punya ini stasioner atau enggak gitu ya jika dilihat dari secara plot ya baik nanti grafik maupun parallelogram. Yang pertama adalah grafik, caranya itu adalah tekan grafik kemudian time series data line plot kemudian di create variabelnya tadi yang akan kita uji stasionaritas adalah variabel nilai impor, kemudian klik accept, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman grafiknya gitu ya. Grafiknya di sini sudah muncul. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Kalau misal kita lihat secara grafik tuh sepertinya data ini tuh non stasioner gitu. Kenapa? Karena ini kan rata-ratanya gitu ya teman-teman. Rata-ratanya itu data-data yang kita punya tuh menjauh gitu dari rata-rata gitu. Ada yang dia tuh tinggi gitu ya atau meningkat dari rata-rata, meningkat tajam dari rata-rata atau dia tuh terlalu rendah gitu dari rata-rata dan kemudian si jadi minyak itu nggak konstan ataupun si varians ya jarak antara ini jarak antara panjang nilai tengah ke datanya itu beragam gitu. Maksudnya dia tuh tidak konstan gitu ya. Artinya dia ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah dan juga covariance atau panjang gelombangnya yang ini dari sini ke sini dari ini ke sini tuh berbeda-beda gitu. Padahal kalau misalnya stasioner itu harusnya syaratnya adalah konstan gitu. Jadi dapat dilihat bahwa dari grafik bisa kita simpulkan bahwa data-data
kita itu non stasioner gitu. Nah, bisa dilihat juga ini menggunakan time series graph kemudian parallelogram. Nah, di parallelogram ini variabelnya masukkan nilai impor, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat ya, tadi teman-teman kalau misal ini data-datanya ini, ya data-datanya tuh menyebar di luar batas. Nah, ini jadi batas paralelogramnya ini batas atas dan ini batas bawah gitu. Nah, bisa dilihat ini ada data-data yang dia tuh menyebarnya tuh keluar dari batas-batas itu gitu. Padahal seharusnya kalau misal datanya itu standar dia tuh tidak melebihi batas-batas yang batas-batas paralelogram ini gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita punya adalah non stasionaritas gitu. Nah, ini kita juga bisa memastikan uji datanya itu secara statistik gitu dengan menggunakan uji ADF. Nah, gimana caranya gitu untuk uji ADF ini? Uji ADF ini bisa dengan kita ketik di komen D Fuller nilai impor. Nilai impor. Oke, D Fuller nilai impor. Klik enter ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman untuk tes statistiknya sama critical value-nya. Nah, aku di sini ambil yang 5% ya critical value-nya. Nah, tes statistiknya di sini adalah minus 2,6 dan sedangkan critical value yang 5% adalah minus 2,9. Nah, di sini gedean yang mana? Tentu gedean yang tes statistik itu. Artinya tes statistik itu lebih besar dari T critical value yang 5% gitu. Serta si P value-nya itu dia kan nilainya 0,0929 ya. Nah, artinya dia tuh lebih dari signifikansinya itu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data ini tuh non stasioner gitu. Nah, kalau misal datanya non stasioner gimana? Nah, untuk dapat mengubah datanya ini menjadi stasioner, kita bisa melakukan derivasi dengan menggunakan first different gitu. Gimana sih caranya first different ini gitu ya? Sebenarnya nanti bisa ada second different gitu. Kalau misal teman-teman di first different ini belum mencapai datanya itu belum mencapai stasioner gitu. Nah, caranya adalah dengan ketik di komen itu adalah generate D nilai import sama dengan D titik nilai import. Nah, generate D nilai import sama dengan D titik nilai import. Oke, ini di enter aja. Nah, kita lihat di data editor ini. Nah, di sini muncul ya teman-teman D nilai impor. Nah, D nilai impor ini adalah bentuk first different dari nilai impor. Nah, ini ya teman bisa kita lihat di datanya. Nah, ternyata di first different ini kita itu ada satu data yang tidak muncul atau missing value gitu. Nah, kita bisa replace missing value ini dengan angka 0 gitu biasanya. Nah, caranya gimana? Caranya ketik comment, kemudian ketik replace D nilai import sama dengan 0 if D nilai import sama dengan titik. Nah, ini untuk mereplace missing value tadi menjadi angka 0 ya. Jadi replace di nilai impor sama dengan 0 if di nilai impor sama dengan titik. Gitu. Klik enter. Oke, one really change me. Jadi kita bisa lihat di data editor tadi. Nah, datanya yang tadi missing ya, sekarang sudah berubah menjadi 0 gitu. Nah, kalau misal kita udah replace gitu ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji kembali gitu ya data yang dari variabel first different tadi apakah si first different ini sudah dapat membuat datanya itu jadi stasioner. Nah, caranya seperti aku tadi dengan D Fuller D nilai import. Oke, klik enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini hasilnya hasil tes ADF-nya atau augmented decay Fuller. Nah, ini bisa dilihat tes statistiknya ya minus 14,169, sedangkan critical value yang 5% adalah minus 2,925 gitu ya. Artinya tes statistik ini itu lebih kecil dari T value dan juga P value ini 0,05 itu lebih kecil dibanding signifikannya itu 0,05. Maka dapat dikatakan data ini tuh stasioner pada first different gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku ya. Semoga bermanfaat. Salam kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.